Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kali ini kita akan belajar bersama, mempelajari bersama tentang sesuatu hal yang sangat sepele tapi bisa mengakibatkan keluarga berantakan atau bisa menghancurkan sebuah keluarga. Akhinal kiram rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan adalah berjodoh. Akan langgang jika keduanya bisa bergaul dengan cara yang baik. Masing-masing telah diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangannya. Namun di samping itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka jika keduanya saling peduli, maka tentulah mereka akan berhasil dalam menggapai tujuan keluarga, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhinal kiram rahimakumullah, menurut Ibrahim Amini dalam bukunya Principle of Marriage Family Ethics, yaitu tentang bimbingan Islam, bahwa kehancuran dalam kehidupan keluarga itu terjadi akibat. Yang pertama, pasangan suami istri tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, bahkan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan setelah memasuki sebuah institusi yang disebut dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kehancuran sebuah keluarga juga diakibatkan karena ketidaksiapan antara mereka. Apakah karena memang kurangnya pengetahuan atau apakah karena memang belum siap? Untuk menghindari hal ini, ada beberapa hal pokok yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, bagi seorang istri tugas utamanya adalah merawat dan mengurus suami. Artinya, di samping menjadi sumber ketenangan dan ketentraman bagi suami, harus bisa menjadi pendorong utama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sekaligus berupaya menghindarkan suami dari perbuatan yang sesat dan mungkar. Untuk mencapai hal yang demikian, Islam menganjurkan agar para istri mampu menjaga kehormatan dan harta suami. Istri mampu mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suaminya, bukan pada orang lain. Seorang istri harus bisa menghargai suami bagaimanapun keadaannya, dan jangan berpaling kepada orang yang selain suaminya. Berhemat dalam pengeluaran uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pada pendapatan yang dihasilkan oleh suaminya. Mampu memaafkan kesalahan-kesalahannya sepanjang kesalahan yang diperbuat suaminya itu tidak menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam ajaran Islam. Dan jangan larut dengan pembicaraan orang lain yang bersifat menfitnah dan mengadu domba, sebab hal ini sering mengakibatkan pertengkaran yang sekaligus mengakibatkan ketegangan yang terkadang sulit diatasi. Yang kedua, bagi seorang suami juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, yakni merawat dan mencintai istri dengan sepenuh hati. Maksudnya, suami harus bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin yang dibutuhkan oleh seorang istri, sehingga
istrinya benar-benar merasa memiliki secara utuh terhadap suaminya. Jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan istri dengan alasan yang tidak asasi dan tidak rasional. Apalagi hanya ingin dijadikan alasan untuk menutupi aibnya sendiri. Ini sebuah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Seorang suami mampu memberi tauladan yang baik bagi istri, baik dalam perilaku, tutur kata, tindakan, maupun dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal ini merupakan salah satu tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di Yaumil Qiyamah. Suami dilarang meninggalkan istri terlalu lama. Apalagi kalau sudah memiliki momongan atau memiliki anak, mereka senantiasa menginginkan suami dan ayahnya berada dan bersenda gurau di sisinya. Dan suami harus senantiasa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada istri, karena suami telah banyak dibantu oleh istrinya dalam menyelesaikan tugas rumah. Suami jangan memancing istri untuk cemburu pada wanita lain, karena hal ini akan mengakibatkan ketidaksenangan istri yang nantinya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping kepedulian dari masing-masing pasangan suami istri, keduanya juga harus peduli atas pendidikan anak-anaknya. Yakni orang tua harus mampu mendidik dan mengarahkan putra-putrinya pada jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun harmonisnya hubungan suami istri, jika dalam mendidik anaknya tidak tepat, maka pada akhirnya keharmonisannya itu akan terganggu dan bahkan akan hancur karenanya. Satu contoh, dalam sebuah rumah tangga, hubungan suami istri itu tidak nampak harmonis. Adanya saling cinta mencintai, saling pengertian, saling menghormati, bisa saling menerima kenyataan, bisa menyesuaikan diri, saling musyawarah, saling memaafkan. Namun mereka teledor dalam mengarahkan anak-anaknya sehingga ketika di rumah kelihatan baik-baik, akan tetapi ketika di luar rumah anaknya bergaul bebas dengan teman-teman yang brutal. Maka tidak jarang kita lihat keluarga yang nampak harmonis menjadi berantakan karena ulah anaknya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, maka orang tua haruslah peduli terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya. Akhiran kiram rahimakumullah. Hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.